Sahabat Intelligence, pernahkah Anda merasa keliru dalam mengambil keputusan? Jika iya, berarti Anda telah mengalami kecelakaan pemikiran. Demikian pula halnya dengan aktivitas yang menyangkut keuangan. Besar sekali kemungkinan terjadi kecelakaan. Yang lebih mengerikan adalah kalau tidak menyadari bahwa kecelakaan sudah terjadi. Anda mengalami cedera keuangan, namun tidak pernah merasakannya. Ini sangat berbahaya, karena kecelakaan seperti itu sulit untuk disembuhkan. Kecelakaan keuangan yang paling banyak dialami orang adalah ketika penghasilan dirasakan tidak pernah cukup untuk membiayai pengeluaran. Selalu merasa kurang. Kendati, jika mau mengurangi konsumsi, penghasilan yang diperoleh masih mampu untuk membiayai hidup. Tragisnya, ketidakmampuan mengekang diri mengakibatkan konsumsi jalan terus. Dan pembiayaannya dilakukan dengan menggunakan kartu kredit. Alhasil, pengeluaran menjadi lebih besar ketimbang penghasilan. Dan inilah awal dari kecelakaan finansial yang akan berlanjut dengan kecelakaan-kecelakaan lain. Contoh konkretnya, penggunaan kartu kredit akan semakin meningkat, sementara penghasilan relatif tetap. Yang terjadi kemudian bukan lagi sekedar gali lubang tutup lubang, melainkan terperangkap di lubang hutang yang semakin dalam. Lalu kehidupan pun menjadi tidak tenang, selalu dikejar-kejar debt collector, atau stres berkepanjangan karena masih banyak keinginan yang belum terpenuhi. Dan bukan tidak mungkin, karena permasalahan semakin kompleks, pekerjaan pun bisa hilang. Itu baru kecelakaan finansial yang diakibatkan oleh ketidakmampuan menginjak rem konsumsi. Ada lagi kecelakaan finansial lainnya yang juga menerpa jutaan orang. Apa misalnya? Ketidakmampuan menyediakan dana untuk membiayai sekolah anak. Karena dana untuk sekolah anak tidak disiapkan, maka sang anak bisa-bisa tidak sekolah. Atau kalaupun bersekolah, akhirnya hanya bisa di sekolah yang kurang berkualitas. Atau sebenarnya dana untuk anak sekolah sudah tersedia. Namun karena dipengaruhi oleh lingkungan sekitar, maka anak dipaksakan untuk masuk ke sekolah yang super mahal. Thus, demi menjaga gengsi, maka berutang untuk membiayai sekolah anak terpaksa dilakukan. Kecelakaan finansial bukan hanya dialami oleh orang-orang yang berusia produktif. Namun tidak sedikit kecelakaan yang menerpa kalangan yang mestinya sudah dalam usia mapan. Bagaimana contohnya? Begini, seorang karyawan yang sudah terbiasa diberikan fasilitas oleh perusahaan, seperti kendaraan dan bahkan rumah dinas, kerap kali lupa untuk membeli rumah sendiri. Dan ketika usia pensiun tiba, yang bersangkutan akan mengalami masalah besar karena tidak memiliki rumah dan ataupun kendaraan. Sebab sepanjang karirnya sudah terbiasa menggunakan fasilitas perusahaan. Alhasil, masa pensiun yang seharusnya adalah masa menikmati tinggal angan-angan. Kenapa? Karena meski usia sudah tua, terpaksa harus tetap bekerja untuk memperoleh uang agar bisa membeli rumah dan kendaraan. Selain itu, tentu masih banyak fakta di sekitar kita yang memperlihatkan banyaknya kecelakaan finansial. Nah, lantas, agar kecelakaan-kecelakaan semacam itu tidak menghampiri diri Anda, apa yang mesti dilakukan? Pertama, jangan pernah berhutang kalau tujuannya hanya untuk membiayai nafsu konsumtif. Utang hanya layak dilakukan kalau peruntukannya adalah untuk kegiatan produktif yang bisa memberikan penghasilan. Hutang untuk hal konsumtif seperti kredit rumah dan kredit kendaraan dapat dipertimbangkan jika angsurannya masih terpenuhi dari penghasilan bulanan. Penggunaan kartu kredit sekalipun bukanlah untuk berhutang, melainkan hanya untuk kemudahan transaksi pembayaran. Jadi, bukan karena tidak memiliki uang, tetapi lebih karena faktor kepraktisan belaka. Kedua, melakukan investasi dan proteksi secara bersamaan. Banyak kalangan beranggapan bahwa kalau sudah berinvestasi, maka persoalan selesai. Realitasnya tidaklah seperti itu. Dalam berinvestasi pun sangat banyak kemungkinan terjadinya kecelakaan finansial. Itulah sebabnya ada istilah, jangan tempatkan investasi dalam satu keranjang. Prinsipnya sederhana. Kalau seluruh investasi Anda dalam bentuk saham, maka ketika pasar saham anjlok, bukan tidak mungkin seluruh investasi Anda akan hilang. Oleh karena itu, investasi mesti diproteksi. Bagaimana caranya? Sebarkan investasi pada berbagai jenis, mulai dari yang berisiko rendah, sedang, dan tinggi. Dengan cara ini secara otomatis,
investasi Anda sudah terproteksi. Konkretnya, kalau investasi Anda yang berisiko tinggi mengalami masalah, Anda masih memiliki cadangan investasi di jenis yang berisiko rendah. Itu adalah proteksi dalam konteks investasi. Di luar itu, proteksi untuk mencegah dampak negatif dari kecelakaan finansial bisa juga dilakukan dengan membeli produk asuransi. Misalnya, kerap kali orang mengalami masalah dalam memenuhi biaya anak. Nah, salah satu cara mudah menghindari kecelakaan finansial yang terkait dengan biaya sekolah anak adalah dengan membeli polis asuransi pendidikan. Selain itu, berbagai produk asuransi lainnya termasuk asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan kerja, asuransi kematian, dan asuransi lainnya merupakan jurus mengatasi risiko kecelakaan finansial.